Nama lengkap Ibnu Sina adalah Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Sina Al-Hakim. Ia dilahirkan di desa Afshanah dekat Bukhara, Transoksiana, Persia Utara pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi dan meninggal dunia pada tahun 428 Hijriah atau 1037 Masehi dalam usia 58 tahun dan jasadnya dikebumikan di Hamadan. Orang tuanya adalah pegawai tinggi pada pemerintahan dinasti Saman. Ayahnya berasal dari kota Balakh, kemudian pindah ke Bukhara pada masa Raja Nuh ibnu Mansur dan diangkat oleh raja sebagai penguasa di Kharmatisan, suatu wilayah dari kota Bukhara. Di kota ini ayahnya menikahi Satarah dan mendapat 3 orang anak, Ali, Husain, Ibnu Sina, dan Muhammad. Ayahnya mendidik Ibnu Sina dengan sangat hati-hati dengan menyekolahkan Ibnu Sina di Bukhara. Nama Ibnu Sina di barat populer dengan sebutan Avicenna akibat dari terjadinya metamorfos Yahudi Spanyol Latin dengan lidah Spanyol. Kata Ibnu diucapkan Aben atau Even. Terjadinya perubahan ini berasal dari usaha penerjemahan naskah-naskah Arab ke dalam bahasa Latin pada pertengahan abad ke-12 di Spanyol. Ibnu Sina mempunyai ingatan dan kecerdasan yang luar biasa sehingga dalam usia 10 tahun telah mampu menghafal Al-Quran, sebagian besar sastra Arab, dan ia juga hafal kitab Metafisika karangan Aristoteles setelah dibacanya 40 kali. Kendati pun ia belum memahaminya sampai membaca ulasan Al-Farabi, ia dilakukannya karena Ibnu Sina bermaksud untuk menyatukan filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Pada usia 16 tahun, ia telah banyak menguasai ilmu pengetahuan, sastra Arab, fikih, ilmu hitung, ilmu ukur, dan filsafat. Sesudah itu, ia mempelajari ilmu kedokteran pada Isa bin Yahya, seorang Masehi. Kemahirannya dalam ilmu kedokteran sudah dikenal orang, bahkan banyak orang yang berdatangan untuk berguru kepadanya. Ia tidak cukup dengan teori-teori kedokteran, tetapi juga melakukan praktek dan mengobati orang-orang sakit. Dan ketika Ibnu Sina berusia 17 tahun, dengan kepintarannya yang sangat mengagumkan, ia telah memahami seluruh teori kedokteran yang ada, dan saat itu dalam melebihi siapapun juga. Karena kepintarannya ini, ia diangkat sebagai konsultan dokter-dokter praktisi. Peristiwa ini terjadi ketika ia berhasil mengobati Pangeran Nuh ibnu Mansur yang sebelumnya tidak seorang dokter pun mampu menyembuhkannya. Ia juga pernah diangkat menjadi menteri oleh Sultan Syams al-Dawlah yang berkuasa di Hamdan. Bahkan ilmu kedokteran yang ia dapatkan adalah hasil dipelajarinya sendiri. Di antara guru-gurunya hanya Abu Abdullah al-Natili dalam bidang logika dan Ismail, seorang zahid. Pada usia 18 tahun, ia telah berprofesi dalam berbagai bidang ilmu, penyair, filosof, pengarang, dan seorang dokter termasyhur, hingga diundang untuk mengobati Sultan Samin di Bukhara. Nuh ibnu Mansur, keberhasilannya tersebut merupakan perintis hubungan baiknya dengan Sultan, sehingga dia diberikan kesempatan untuk menelaah buku-buku yang tersimpan di perpustakaan Sultan. Dengan daya ingatnya yang luar biasa, Ibnu Sina dapat menghafal sebagian besar isi buku-buku tersebut. Hal itu menjadi modalnya untuk menulis buku pertamanya tentang psikologi menurut metode Aristoteles dan dipersembahkan untuk Sultan Nuh ibnu Mansur. Buku itu berjudul Hadiah al-Rais ila al-Amir, hadiah Ibnu Sina kepada Amir. Pada masa mudanya, Ibnu Sina tertarik pada aliran Syiah Ismailiyah dan aliran kebatinan. Ia banyak mendengar percakapan antara tokoh-tokoh kedua aliran tersebut dengan ayahnya atau dengan kakaknya. Mereka berdiskusi mengenai soal-soal akal pikiran dan kejiwaan menurut cara mereka. Tetapi sebagaimana dikatakannya sendiri dalam autobiografinya, ia tidak dapat menerima aliran-aliran tersebut dan menjauhinya. Hal itu menunjukkan kemandirian berpikir Ibnu Sina dan tidak mengikuti mazhab sunnah maupun mazhab syiah.
Ia muncul dengan mazhabnya sendiri, yakni mazhab Sinawi, mazhab Ibnu Sina. Jadi amat sukar mendapatkan keterangan yang pasti tentang corak mazhab yang dikembangkannya, apakah cenderung ke Syiah atau cenderung ke Sunnah. Tampaknya Ibnu Sina mempunyai pandangan tersendiri dan mandiri dalam usaha menemukan hakikat kebenaran, baik di bidang filsafat maupun di bidang keagamaan. Atas keberhasilan Ibnu Sina dalam mengembangkan pemikiran filsafat sehingga dapat dinilai bahwa filsafat di tangannya telah mencapai puncaknya, dan karena prestasinya itu ia berhak memperoleh gelar kehormatan dengan sebutan Al-Syekh Al-Rais sebagai pemikir inovatif dan kreatif pada umumnya. Ibnu Sina tidak terlepas dari cobaan yang menimpa dirinya. Meskipun dengan halangan dan kesibukan dalam hal politik, Ibnu Sina tetap bisa menghasilkan berpuluh-puluh karangan. Hal ini dapat dilakukannya karena Ibnu Sina pandai mengatur waktu, hafalan yang sangat kuat, dan melihat buku-buku yang ditulis oleh pendahulunya, yaitu Al-Farabi. Pemikiran filsafat Ibnu Sina. 1. Filsafah an-nafs, jiwa. Ibnu Sina berpendapat bahwa akal pertama mempunyai dua sifat. Sifat wajib wujudnya sebagai pancaran dari Allah, dan sifat mungkin wujudnya jika ditinjau dari hakikat dirinya, atau necessary by virtual of the necessary being and possible in essence. Dengan demikian ia mempunyai tiga objek pemikiran: Tuhan, dirinya sebagai wajib wujudnya, dan dirinya sebagai mungkin wujudnya. Kata jiwa dalam Al-Quran dan hadis diistilahkan dengan an-nafs atau ruh, terekam dalam surat Syad 17-72, Al-Isra 85, dan Al-Fajr ayat 27-30. Adapun secara garis besarnya pembahasan Ibnu Sina tentang jiwa sebagai berikut. Fisika membicarakan tentang jiwa tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia. Jiwa tumbuh-tumbuhan mempunyai tiga jiwa, yaitu makan, nutrition; tumbuh, growth; berkembang biak, reproduction. 2. Jiwa binatang mempunyai dua bagian, gerak, locomotion; menangkap, perception. 3. Jiwa manusia mempunyai dua daya, yaitu praktis dan teoritis. Daya praktis hubungannya dengan jasad, sedangkan daya teoritis hubungannya dengan hal-hal yang abstrak. Metafisika membicarakan tentang hal-hal berikut: wujud jiwa, hakikat jiwa, dan hubungan jiwa dengan jasad. 4. Kekekalan jiwa. Tentang kekekalan jiwa, Ibnu Sina lebih cenderung berkesimpulan sesuai dengan apa yang disinyalkan Al-Quran. Menurutnya, jiwa manusia berbeda dengan tumbuhan dan hewan yang hancur dengan hancurnya jasad. Jiwa manusia akan kekal dalam bentuk individual yang akan menerima pembalasan di akhirat. Akan tetapi kekalnya ini dikekalkan Allah Al-Khulud. Jadi jiwa adalah Baharu Al-Hudus karena diciptakan punya awal dan kekal, tidak punya akhir. 2. Filsafat tentang emanasi. Filsafat tentang emanasi ini bukan hasil renungan Ibnu Sina, juga Al-Farabi, akan tetapi dari ramuan Plotinus yang menyatakan bahwa alam ini terjadi karena pancaran dari Yang Maha Esa. Kemudian filsafat Plotinus yang berprinsip bahwa dari yang satu hanya satu yang melimpah. Allah menciptakan alam secara emanasi. Hal ini memungkinkan karena dalam Al-Quran tidak ditemukan informasi yang rinci tentang penciptaan alam dari materi yang sudah ada atau dari sesuatu yang tidak ada. Dengan demikian, walaupun prinsip Ibnu Sina dan Plotinus sama, namun hasil dan tujuannya berbeda. Oleh karena itu dapat dikatakan yang esa Plotinus sebagai penyebab, yang pasif bergeser menjadi Allah pencipta yang aktif. Ia menciptakan alam dari materi yang sudah ada pancaran. Adapun proses terjadinya pancaran tersebut adalah ketika Allah wujud, bukan dari tiada. Sebagai akal langsung memikirkan, bertakul terhadap zatnya yang menjadi objek pemikirannya, maka memancarlah akal pertama. Dari akal pertama ini memancarlah akal kedua, jiwa pertama, dan langit pertama. Demikianlah seterusnya sampai akal ke-10 yang sudah lemah dayanya dan tidak dapat menghasilkan akal sejenisnya, dan hanya menghasilkan jiwa ke-10 bumi, roh materi pertama, yang menjadi dasar bagi keempat unsur pokok: air, udara, api, dan filsafat ketuhanan. Ibnu Sina membuktikan adanya Tuhan, isbat wujud Allah dengan dalil wajib al-wujud
mumkin al-wujud. Dalam filsafatnya bahwa segala yang ada, Ibnu Sina membagi kepada 3 tingkatan. 1. Wajib al-wujud. Di sini esensi tidak bisa dipisahkan dari wujud. Esensi dan wujud adalah sama dan satu kesatuan. Di sini esensi tidak dimulai oleh tidak berwujud dan kemudian berwujud, tetapi esensi ini mesti dan wajib mempunyai wujud selama-lamanya. Lebih jauh, Ibnu Sina membagi wajib al-wujud ke dalam wajib al-wujud zatihi dan wajib al-wujud bi khairi. Wajib al-wujud zatihi ialah yang wujudnya dan sebab zatnya karena Allah sendiri. Wajib al-wujud bi ghairihi ialah wujudnya yang terkait dengan sebab adanya sesuatu yang lain di luar zat. Mungkin al-wujud, esensi yang boleh mempunyai wujud dan boleh pula tidak mempunyai wujud, yaitu sesuatu yang mungkin berwujud tetapi mungkin pula tidak berwujud. Contohnya adalah alam ini yang pada mulanya tidak ada, kemudian ada, dan akhirnya akan hancur menjadi tidak ada. Mumtani al-wujud, sesuatu yang mustahil berwujud, impossible being. Contohnya rasa sakit. Ibnu Sina dalam membuktikan adanya Allah tidak perlu mencari dalil dan salah satu makhluknya, tetapi cukup dengan dalil adanya wujud pertama, yakni wajib al-wujud. Tentang sifat-sifat Allah sebagaimana Al-Farabi, Ibnu Sina juga mensucikan Allah dari segala sifat-sifat yang dikaitkan dengan esensinya, karena Allah Maha Esa dan Maha Sempurna. Ia adalah tunggal dan tidak terdiri dari bagian-bagian. Filsafat wahyu dan nabi. Mengenai pemikiran Ibnu Sina tentang kenapa ia berpendapat bahwa nabi dan rasul adalah manusia yang paling unggul, lebih unggul dari filosof, karena nabi memiliki akal aktual yang sempurna tanpa latihan atau studi keras, sedangkan filosof mendapatkannya dengan usaha dan susah payah, sedangkan wahyu mendorong manusia untuk beramal dan menjadi orang baik. Tidak hanya murni sebagai wawasan intelektual dan ilham belaka, maka tak ada agama yang hanya berdasarkan akal murni. Pandangan Ibnu Sina dalam hal kenabian memandang ada wujud yang berdiri sendiri dan ada pula yang tidak berdiri sendiri. Yang pertama lebih unggul daripada yang kedua. Selanjutnya ada manusia yang memiliki akal aktual dengan sempurna secara langsung tanpa latihan, tanpa belajar keras, dan ada pula yang memiliki akal aktual dengan sempurna secara tidak langsung, yakni melalui latihan dan studi. Maka yang pertama, yakni para nabi, yang lebih unggul daripada yang kedua, yakni para filsuf. Para nabi berada di puncak keunggulan atau keutamaan tertinggi dari intelek manusia, karena yang lebih unggul harus memimpin segenap manusia yang diunggulinya. Pokok-pokok kenabian ini berisi tentang umul, yang kunci-kuncinya hanya berupa bacaan basmalah. Pemikiran Ibnu Sina tentang akhlak. Pandangan Ibnu Sina dalam pendidikan akhlak menyatakan bahwa tugas ibu, bapak, atau guru adalah memberikan penekanan kepada pendidikan agama pada anak-anak, karena hal itu bertujuan untuk membentuk akhlak dan adab yang baik. Selain itu, guru juga bertanggung jawab memberikan contoh yang baik kepada anak-anak, karena mereka adalah golongan pertama yang wajib diberikan pendidikan. Hal ini karena anak-anak melihat tingkah laku orang dewasa yang ada di sekelilingnya. Jika tingkah laku ibu bapak baik, maka secara tidak langsung anak akan mengikuti akhlak tersebut. Setiap guru perlu memberikan pendidikan akhlak kepada anak seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ibnu Sina juga mengatakan bahwa kehidupan itu adalah akhlak. Tiada kehidupan tanpa akhlak. Karya-karya Ibnu Sina yang termasyhur dalam filsafat adalah Asy-Syifa, An-Najat, dan Al-Isyarat. An-Najat adalah ringkasan dari kitab Asy-Syifa. Al-Isyarat berisikan tentang logika dan hikmah. Selain daripada itu, ia banyak menulis karangan-karangan pendek yang dinamakan makalah. Kebanyakan makalah itu ditulis ketika ia memperoleh inspirasi dalam sesuatu bentuk baru dan segera dikarangnya. Walaupun ia sibuk dengan soal negara, tetapi ia berhasil menulis sekitar 250 karya. Di antaranya karya yang paling masyhur dalam bidang kedokteran adalah Al-Qanun, yang berisikan pengobatan Islam.
dan diajarkan hingga kini di Timur. Buku ini diterjemahkan ke bahasa Latin dan diajarkan berabad lamanya di Universitas Barat. Karya keduanya adalah ensiklopedianya Momentum Mental Ashifa. Dalam sejarah kehidupannya, Ibnu Sina juga dikenal sebagai seorang ilmuwan yang sangat produktif dalam menghasilkan berbagai karya buku. Buku-buku karangnya hampir meliputi seluruh cabang ilmu pengetahuan, di antaranya ilmu kedokteran, filsafat, ilmu jiwa, fisika, logika, politik, dan sastra Arab.